Kalau aku disuruh pilih beberapa makeup produk aja untuk aku keep seumur hidup aku, kayaknya aku bakalan pilih 6 jenis produk ini aja deh. Hai semuanya, apa kabar? Kenalin, nama aku Fanny, selamat datang di channel aku. So, di video kali ini kita akan makeupan menggunakan produk yang seminimum mungkin. Di sini aku udah siapin produknya, dan kalau aku hitung di sini tuh ada 6 produk aja. Dan produk-produk yang akan aku gunakan ini adalah produk makeup yang akan aku pilih kalau aku disuruh pilih beberapa produk aja dari sekian banyak koleksi aku untuk aku makeupan kayak seumur hidup aku gitu. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Tadi aku udah skin prep, jadi kita bisa langsung masuk ke complexion. Di sini tuh aku pilih complexion untuk aku pakai seumur hidup aku adalah concealer. Di sini aku pakai dari Dior Forever Skin Correct Concealer. Sebenarnya nggak spesifik harus merek ini, cuman aku prefernya produk yang berbentuk concealer gitu, instead of cushion ataupun foundation. Kalau dulu tuh aku emang sering explore cushion ataupun foundation, tapi belakangan ini karena aku pengennya lebih ringkas atau lebih satset gitu, makanya aku sekarang pilihnya pakai concealer aja untuk complexion aku. Sebenarnya nggak ada alasan yang terlalu spesifik kenapa aku pilih produknya itu concealer. Karena concealer itu kan dia packagingnya rata-rata tuh kecil dibandingkan foundation ataupun cushion. Jadi lebih enak aja untuk dibawa-bawa, terus diaplikasikannya juga gampang, bisa pakai jari ataupun pakai spons kecil kayak gini. Jadi ya sebenarnya alasannya sesimpel itu aja sih. Dan aku tuh pilih yang konsistensinya itu lumayan cair kayak si Dior Forever ini, karena kalau kita pakai yang lumayan padat yang kayak di pot gitu, itu tuh kayak lebih tricky kalau kita mau pakai di seluruh wajah kita. Tapi kalau yang konsistensinya dan aplikatornya kayak gini, itu kayak gampang untuk kita aplikasikan di seluruh wajah kita gitu loh. Jadi kayak pengganti cushion ataupun foundation. Nah, yang aku maksud bisa dipakai di seluruh wajah tuh kayak tinggal kita pakai kayak gini aja ya, seperti kita pakai foundation pada umumnya, ataupun kita bisa tinggal kayak spot conceal gitu loh. Jadi kayak mau nutupin di bagian yang mana aja mau kita tutupin. Dan menurut aku kayak gini tuh kayak lebih gampang kan kalau aplikatornya kayak gini. Jadi kalian bisa pilih mau spot conceal kayak gini, atau kalian mau pakai di seluruh wajah kalian kayak gini. Dan karena ini tuh ceritanya kan untuk makeupan sehari-hari ya, jadi aku pilih yang gampang juga di blendnya dan lumayan match warnanya dengan warna kulit asli aku. Dan aku tuh suka yang hasilnya kayak glowing kayak gini, terus dia emang bukan yang terlalu full coverage, tapi dia tuh tetap ngasih kesan wajah aku itu warnanya merata gitu loh. Dan kalau yang spot conceal ya kita tinggal ngetapnya pelan-pelan aja di daerah yang kita mau conceal aja, nggak terlalu kita sebar gitu loh. Tinggal kayak gitu aja. Mau pakai tangan, mau pakai sponge kayak gini, ataupun pakai brush, semuanya bisa. Nah, ini kan udah selesai aku blend ya, tapi kelihatannya kayak belang di kamera karena yang ini tuh aku kasih ke seluruh sisi wajahku, yang di sini spot conceal. Jadi aku mau tambahin yang di sini kayak yang di sebelah sini biar gak kelihatan belang, sama aku mau tambahin di dahi aku juga. Nah, belakangan itu aku lagi lumayan explore concealer gitu daripada cushion ataupun foundation, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau ada foundation ataupun cushion yang menarik perhatian aku untuk aku cobain. Kalau kalian punya saran, please komen di bawah, apalagi yang produk lokal, karena aku udah lumayan nggak terlalu update dengan produk lokal karena sekarang aku tinggal di sini kan, di Abu Dhabi. Aku juga baru sadar belakangan ini setiap aku ke beauty store gitu, aku nggak pernah nemuin cushion. Dan di Sephora juga aku nggak pernah nemuin cushion. Nah, aku juga kurang tahu alasannya apa. Mungkin mostly masyarakat di sini tuh kurang begitu suka dengan cushion atau gimana. Tapi kalau kayak di drugstore gitu, aku pernah sih nemuin cushion kayak tir-tir gitu. Tapi aku belum beli aja sih. Untuk produk yang kedua di sini aku punya lip tint. Aku punya lip tint dari Maybelline Superstay yang Teddy Tint, dan aku pakai yang shade-nya itu nomor 15 atau Skinny Dip. Ini tuh bisa aku jadiin kayak 3-in-1 produk gitu loh. Jadi aku bisa pakai sebagai eyeshadow, bisa aku pakai sebagai blush, dan tentu aja bisa aku pakai di bibir.
Sebenarnya kalian bisa pakai jenis lip product apapun, misalnya kayak lip cream ataupun lip tint yang cair kayak gitu. Tergantung kalian tuh prefernya hasilnya yang kayak gimana. Nah, kalau si Maybelline ini tuh hasilnya lebih kayak ada glossnya sedikit, tapi emang nggak terlalu gloss juga sih. Tapi adalah hasilnya itu kayak sedikit glossy gitu. Kenapa aku pilihnya yang hasilnya kayak gitu? Itu sebenarnya preference masing-masing aja. Kalian tuh suka makeup looknya itu yang kayak gimana? Kalau aku pribadi, kalau kalian pernah nonton video aku sebelumnya, aku tuh lebih suka yang hasilnya itu kayak glowy finish, makanya aku pakai complexionnya yang hasilnya glowy juga. Dan ya sebenarnya alasannya sesimpel itu aja. Dan ini tuh seperti yang kalian lihat kayak gampang banget di blendnya, dipakai sedikit aja terus diulek-ulek pakai jari kayak langsung ke blend dengan bagus gitu. Dan warnanya dipakai sebagai eyeshadow itu masih cakep gitu loh. Kalian bisa ngeblendnya pakai jari, pakai brush, terserah aja. Cuman di sini aku pilih pakai jari supaya lebih cepet aja dan nggak ngotor-ngotorin brush. Selanjutnya aku mau pakai dia juga sebagai blush kan, tapi aku nggak mau aplikatornya itu kayak tercemar gitu dengan foundation yang udah aku pakai. Jadi aku mau kayak taruh di punggung tangan aku sebelum aku aplikasikan di wajah. Jadi tinggal diambil aja pakai jari, terus tinggal kita aplikasikan aja kayak gini. Menjaga biar produknya itu tetap bersih gitu loh. Tadi kan kalau di kelopak mataku aku nggak pakai produk complexion apa aja, makanya aku langsung templokin aja. Ini kita blend kayak biasa aja, kayak kita ngeblend cream blush pada umumnya. Dan kalau kurang kita tinggal tambahin aja sampai kita dapat pigmentasi yang kita mau. Nah ini tuh segini masih agak kurang menurut aku blushnya, jadi aku mau tambahin sedikit di bagian sini, terus kayak aku sambungin ke bagian yang tadi kita pakai eyeshadow gitu, tapi yang khusus di bagian sininya aja. Oke, jadi kira-kira kayak gini blushnya, dan kita lanjut sebelah sini. Nah untuk si tipe yang kayak lip tint Maybelline ini aku kurang nyaranin untuk di blend pakai sponge karena bakalan banyak banget produk yang keserap di sponsenya. Makanya kalau nggak pakai brush ya pakai jari kayak aku gini aja. Karena finish dari lip tint Maybelline ini tuh ada sedikit glossnya gitu, makanya kalau udah aku jadiin sebagai blush kayak gini, itu tuh hasilnya kayak kita udah pakai cream blush yang kita timpa highlighter gitu loh. Jadi bener-bener glowing banget, kayak tuh cantik banget ya hasilnya setelah dijadiin blush, kayak shining, shimmering, splendid gimana gitu. Hasil aku suka banget sih hasil yang kayak gini. Selanjutnya kita akan set semua complexion yang tadi udah kita aplikasikan, dan dari segala macam jenis powder yang aku punya, aku pilihnya itu untuk ngeset pakai Two Way Cake. Di sini aku punya Two Way Cake dari The Body Shop. Nah untuk ngesetnya di sini aku mau pakai brush. Dan aku akan mulai dari under eye aku dulu. Jadi aku mau pilih pakai brush yang kecil kayak gini. Dan ini tuh tinggal kita ambil aja produknya, nggak usah terlalu banyak, kita ambilnya terus langsung kita aplikasikan aja di bawah mata kita pelan-pelan. Dan kalian pastiin semuanya itu bener-bener udah ke cover sama bedaknya. Nggak apa-apa tipis-tipis aja pakai bedaknya, yang penting semuanya itu rata ke cover. Dan aku tuh lebih pilih pakai Two Way Cake karena kadang-kadang kan aku pakai concealer itu nggak full satu wajah kayak gini kan, bisa aja aku tuh lagi pengennya spot conceal aja. Nah Two Way Cake ini kan bisa nambah coverage yang dikasih sama concealer tadi kan, jadi ya itu alasannya kenapa aku pilih Two Way Cake. Di bagian T-zone-nya semua udah aku set, dan bagian under eye-nya juga. Jadi sekarang aku mau ganti brush yang lebih besar kayak gini dan fluffy. Aku mau set sisanya kayak biar lebih cepat aja pakainya yang besar kayak gini. Dan kenapa tadi pertamanya aku pilih yang brush kecil kayak gitu, karena untuk menjangkau under eye ataupun sudut hidung kita ini tuh kan susah ya kalau pakai brush yang besar kayak gini. Maka ini aku ganti brushnya. Kalau kalian perhatiin dia tetap nambah coverage, tapi bukan yang sefull coverage itu. Di sini tuh aku masih bisa ngelihat bekas jerawat yang belum ketutup sempurna, tapi aku emang nggak apa-apa banget karena aku bukan mau achieve makeup yang sefull coverage itu juga kalau buat sehari-hari. Dan kalau pakai Two Way Cake kayak gini menurut aku lebih enak untuk touch up. Jadi misalnya nanti ada bagian yang kegeser ataupun udah mulai hilang,
tinggal kalian tap aja dulu pakai tisu untuk ngilangin oil-oil yang ada pada kulit kita. Terus ya udah tinggal kita touch up aja dengan powder kayak gini. Ini udah aku cek semua, udah nggak ada yang lengket, jadi aku udah pastiin ini complexionnya udah keset dengan baik. Jadi kita bisa langsung ke step selanjutnya. Di sini aku pilih pensil alis. Aku kayaknya susah banget untuk lepas dari pensil alis, walaupun sebenarnya alis aku tuh nggak botak-botak banget, tapi aku kayak ngerasa kalau keluar rumah ataupun makeupan sehari-hari nggak pakai alis tuh kayak ada yang kurang aja gitu. Jadi makanya aku pilih untuk memasukkan pensil alis ke dalam list makeup kali ini. Di sini aku pakai pensil alis yang dari Luxe Crime karena dia itu lumayan fungsional ya. Karena selain di sisi sini dia ada pensil alisnya itu sendiri, nah di bagian belakangnya dia tuh kayak ada pisau cukurnya dan juga ada spulinya. Dan pisau cukurnya ini sebenarnya nggak yang setajam itu juga, tapi kalau kalian lagi dalam keadaan darurat dan butuh alis yang rapih dari rambut-rambut yang tidak kalian inginkan, ini tuh bisa banget untuk dipakai. Kalau untuk alis sebenarnya aku emang lebih pilih yang ada spulinya kayak gini, supaya kita tuh nggak perlu bawa-bawa spuli terpisah gitu loh, supaya lebih ringkas aja. Dan aku pilih yang warnanya itu nggak terlalu hitam, jadi aku mau warnanya itu yang lebih kelihatan muda dibanding warna rambut alis aku, supaya hasilnya itu tetap natural. Dan aku ngisinya ya tinggal diisi bagian yang kosong-kosongnya aja, nggak terlalu yang dibentuk gimana-gimana. Aku ikutin aja bentuk alis asli aku, terus nanti tinggal kita blend aja. Alisnya udah beres, kayak cepet dan gampang banget. Kita bisa langsung move on ke bulu mata. Jadi di sini aku kayaknya nggak bisa hidup tanpa mereka. Aku punya penjepit bulu mata dan maskara. Karena menurut aku dari fitur di wajah aku yang bikin wajah aku tuh kelihatan lebih hidup, lebih kelihatan segar, itu salah satunya di bulu mata. Jadi aku pengen mata aku tuh selalu kelihatan kayak kebuka gitu loh. Dan itu aku pakai yang dari Shu Uemura, udah sering banget aku pakai di video aku. Dan ini tuh udah lama banget tapi masih awet dan masih berfungsi dengan baik. Nah, ini udah selesai aku jepit, semoga kelihatan ya bedanya yang udah dijepit dengan yang belum. Di sini tuh kayak udah lentik dari akarnya. Di sini aku pakai dari Rose All Day yang Thunder Lash Mascara. Lagi-lagi kita kembali ke preferensi masing-masing, tapi kalau aku pribadi, aku tuh lebih suka bulu mata aku itu hasilnya kelihatan kayak kepisah-pisah gitu per helainya, dan kelihatan lebih panjang dan lentik gitu instead of volume gitu. Aku udah selesai pakai maskara yang di sebelah kanan, dan kalian bisa lihat ya perbedaannya. Yang di sebelah sini mata aku itu lebih kelihatan kayak kebuka gitu, lebih kelihatan seger nggak sayu dibanding yang sebelah sini. Makanya tadi aku bilang menurut aku maskara adalah salah satu produk yang paling penting untuk achieve makeup look yang aku mau gitu loh. Urusan bulu mata udah beres, jadi sekarang kita bisa move on ke produk selanjutnya. Di sini aku punya highlighter stick, dan highlighter stick yang aku pakai di sini tuh adalah dari Mumuso. Seperti namanya, dia bentuknya itu stick kayak gini. Dan biasanya kalau lagi pakai ini, aku lebih suka pakai jari gitu loh. Jadi langsung aku ambil pakai jari. Dan ini tuh teksturnya bener-bener yang creamy, hampir mendekati cair gitu loh kalau udah kita aplikasikan di tangan kayak gini. Jadi dia kalau udah kena suhu panas dari tubuh, dia tuh kayak langsung melt gitu. Makanya aku lebih suka pakai dia, mengaplikasikan dia tuh pakai jari gitu. Dan ini tuh aku biasanya pakai di highest points of my cheek kayak gini. Tinggal di blend aja. Dan menurut aku ini tuh tipe highlighter yang bener-bener kayak nyatu ke kulit kita. Apalagi nanti kalau kulit kita itu udah mengeluarkan oil gitu, dia tuh makin kayak melt into your skin. Dia tuh nggak ngerusak complexion yang ada di bawahnya gitu loh, walaupun kita udah pakai dia di atas powder. Tentu aja aku juga mau pakai dia di Belek Artist supaya mata aku tuh lebih kelihatan kebuka, lebih kelihatan playful gitu. Masih pakai jari kelingking ya supaya lebih presisi tuh kayak gitu. Kalau kalian mau pakai di bagian kelopak matanya sini juga bisa, terserah aja, tergantung kalian sukanya hasil yang kayak gimana. Untuk bibirnya tentu aja kita balik ke produk yang tadi kita pakai untuk blush dan eyeshadow. Ini tadi udah aku hapus lip oil yang tadi aku pakai. Nah, sebenarnya kan warna yang aku pilih ini tuh lumayan nude ya kalau kalian lihat di sini, tapi dia kalau dijadiin blush dan juga eyeshadow tuh masih kelihatan gitu loh. Jadi ya sedikit tips dari aku, kalau kalian pengen punya produk yang 3-in-1 kayak gini, kalian pilihnya itu yang nggak terlalu pucat juga di bibir kalian, sehingga pas kita jadikan sebagai eyeshadow apalagi, dia tuh masih kelihatan gitu loh warnanya.
Makeupnya udah selesai dan ini dia final looknya. Gimana menurut kalian? Sebenarnya itu makeup look yang super simple ya, karena aku tuh pengennya achieve makeup look yang buat sehari-hari ya emang yang sesimpel mungkin. Dan ini tuh hasilnya menurut aku tuh ringan banget di kulit, walaupun tadi aku udah pakai concealernya yang kayak full face gitu. Dan aku juga ngesetnya pakai 2way cake, tapi hasilnya tuh ringan, nggak kerasa dempul sama sekali. Dan aku udah pakai ini, aku udah trial ini beberapa kali, mungkin ada sebulan ini. Dia itu lumayan tahan lama walaupun aku pakai di udara yang humid, dan bahkan pernah aku pakai ke pantai dan dia tuh tetap awet gitu. Jadi ya menurut aku ini tuh oke banget untuk sehari-hari. Jadi itu dia ke-6 produk yang aku pilih for the rest of my life ya. Di sini tuh aku mau tekankan sekali lagi, di sini aku pilihnya itu produknya ya, jenis produknya, bukan berdasarkan mereknya. Karena kalau di kemudian hari ada yang lebih bagus, ya nggak menutup kemungkinan kita akan ganti dari produk yang ini. Karena maksud aku tuh misalnya kayak produk highlighter kayak gini, pasaran sekarang itu kan banyak banget ya highlighter, misalnya kayak highlighter powder atau highlighter stick kayak yang aku pakai sekarang, ataupun kayak highlighter cair yang bentuknya kayak lip cream. Tapi kan kita nggak harus beli semua itu untuk achieve makeup look yang kayak kita pakai sekarang kan. Kita bisa pakai salah satu jenis produknya aja yang emang kalian udah tahu works di kalian gitu. Ataupun misalnya kayak compact powder yang aku pakai sekarang, kan udah banyak banget ya 2way cake di luar sana yang ngasih macem-macem hasil yang sesuai dengan preferensi kita masing-masing. Misalnya si Body Shop ini yang nggak terlalu full coverage, tapi ada juga di sana 2way cake yang super full coverage, kayak misalnya si Makeup Forever itu tuh lebih full coverage daripada ini. Kalau kalian emang sukanya yang lebih full coverage, misalnya kalian banyak yang mau ditutupin, ya udah kalian tinggal pilih powder yang sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Jadi kita nggak perlu beli banyak-banyak macem jenis powder, jadi cukup satu aja untuk sehari-hari gitu. Ya, jadi sebenarnya poin yang pengen aku sampaikan atau sharing sama kalian di video kali ini adalah ya dengan produk yang seminimalis mungkin, misalnya kayak yang aku pakai sekarang cuman ada 6 produk, kalian itu tetap bisa achieve makeup look yang bagus gitu. Dan mungkin video aku juga bisa ngebantu buat kalian yang mungkin sekarang lagi kesusahan dalam mengaplikasikan makeup, ataupun kalian lagi pilih produk-produk apa yang pengen kalian coba. Mungkin video aku bisa jadi referensi kalian juga. Dan ya sampai di situ dulu videonya, sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Makasih buat kalian yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat. Bye!